Baik teman-teman, kita saya pengen tahu dulu. Saya mohon maaf ya, saya masih belum bisa on-kan kamera karena di kantor, saya lagi di kantor dan tidak ada kamera ini, sehingga saya nggak bisa on-kan kamera. Insyaallah next meeting saya usahakan bisa. Jadi gini teman-teman, saya ingin memastikan kalian sudah diskusi atau paling tidak kalian sudah ada gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Apakah melakukan PKM yang PKMM, pengabdian masyarakat, PKMK, kewirausahaan yang memang concernnya kalian, atau PKMP, penelitian, PKM KC, karya cipta ya, atau PKMGT, gagasan tertulis, dan PKM-PKM yang lain gitu kan. Nah, terus bakal isu yang akan dibawa itu apa gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin memastikan kalian bisa sudah ada gambaran karena nanti saya akan mengecek juga, kalian nggak bisa dadakan gitu. Kalau kalian ambil internet, nanti saya punya plagiasi ya, saya punya plagiation checker, sehingga kalau kalian ambil di internet ya gampang saya tracking gitu lah gampangnya. Oke. Nah, baik teman-teman, saya langsung saja akan saya share screen ya untuk belajar dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke, pertama saya akan share screen tentang di sini ada sorry tadi ngelek kayaknya, ngadat ya. Bentar. Tadi share screen-nya kelihatan nggak? Tidak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, oke. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah terlihat. Nah, ini adalah tampilan Turnitin, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalian ambil internet akan muncul seperti ini ya. 99% ya misalkan ya. Ini adalah contoh saya ambil di internet tadi Jeffrey. Ini misalkan ada Ina ya. Ada yang 25%, ada 18%, saya coba ya. Tampilkan ke kalian. Ini contohnya kayak gini. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini, teman-teman. Dan ini digunakan kalau kalian juga mau wisuda nanti. Skripsi juga akan seperti ini. Nah, kata ini berarti sudah digunakan di internet dan ada. Nah, untuk plagiasinya saya tinggal cek di sini, teman-teman. Kalian itu ambil dari source mana aja. Nah, ini ada 10% dari scholing.org, ada di ResearchGate ya. Nah, ini langsung muncul di sini. Misalkan 7%-nya ini dari ijarionline.com. Nah, ini langsung muncul ya. Oke. Nah, ini kata-kata ini berarti kopas di internet. Jadi teman-teman kalau ambil internet, nah kelihatan gitu. Nah, nanti saya tinggal lihat, gampang banget. Jadi kalau udah plagiasi tinggi berarti kalian sudah terdeteksi tidak mengerjakan sendiri. Oke, makanya karena memang kalian harus mengerjakan sendiri, saya ingin memastikan waktunya cukup. Makanya minggu depan saya akan minta minimal kalian sudah membuat background-nya atau latar belakang atau pendahuluan lah. Ya terserah istilahnya, intinya bagian awal dari karya yang kalian tulis itu. Nah, next adalah teman-teman kalian untuk resource ya, kalian bisa cek di Google Scholar ya. Bisa cek di Google Scholar. Nah, di sini tinggal klik di sini, kalian misalkan mau membahas tentang isu kewirausahaan misalkan, atau nah di faktor-faktor terhadap kewirausahaan. Nah, ini ada banyak sekali sumber-sumber yang bisa kalian baca ya online. Oke. Atau mungkin karena kalian perbankan syariah, mungkin ambil isu yang terkini, misalkan mau meneliti tentang bank syariah Indonesia. Apakah sudah ada?
Oke, Bank Syariah ini banyak ya, Bank Syariah dan sebagainya. Nah, Bank Syariah Indonesia kalian bisa cari di sini sebagai isu yang ingin kalian, kalau misalkan kalian mau melakukan PKMP ya, penelitian, atau misalkan mau pengabdian kepada masyarakat. Oke. Oke. Tinggal ketik di sini, kalian akan banyak sekali ya pengabdian kepada masyarakat, banyak sekali ya yang kalian bisa baca sebagai insight bagi kalian untuk melakukan riset apa yang akan kalian lakukan. Oke, sampai di sini dipahami? Siap, bisa Pak. Oke, good. Nah, atau teman-teman kalian bisa ke Perpustakaan Nasional ya. Bisa buat ini ya. Perpustakaan Nasional bisa cari di sini. Nah, di sini banyak udah ada ke EBSCO ya, tinggal lihat panduannya bagaimana, ya tautannya bagaimana. Oke, nah ini adalah yang bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Oke, untuk masalah referensi saya kira itu sudah terlihat ya, atau kalian di YouTube ya tinggal klik aja YouTube-nya pasti akan muncul banyak gitu kan. Oke, misalkan kalian cari tentang PKM, misalkan ide PKM, cara menggali ide PKM, atau ketik ide PKM aja. Nah ini banyak sekali yang membahas bagaimana dibikin judulnya. Nah kalian bisa lihat banget ya. Oke, zaman sekarang saya kira tidak ada apa ya alasan untuk tidak bisa gitu atau tidak tahu cara membuat, misalkan membuat latar belakang PKM. Kalau nggak ada PKM maka karya ilmiah. Nah ini ada ya langkah-langkahnya bagaimana, pedomannya, latar belakang masalah ya. Oke, bersatu. Nah ini kalau misalkan ini pada skripsi itu sama juga sebenarnya teman-teman. Kalau kalian membuat skripsi atau membuat karya ilmiah atau mau lebih umum bisa mungkin ditulis di sini karya ilmiah. Karya ilmiah. Ini banyak banget. Ya. Ya atau langsung aja di Google nih biar hemat misalkan. Oke, cara membuat latar belakang PKM. Teorisaan misalkan, ini kan untuk kalian ya. Nih, banyak banget ya. Nih, ya. Banyak sekali. Atau mungkin seperti tadi, pakai karya ilmiah. Nah, kalian bisa membuat seperti ini ya. Bisa cari banyak banget lah source. Ya, atau contohnya bisa kalian lihat. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak tahu, karena memang source-nya itu banyak banget sekarang. Apa ya? Nggak ada alasan nggak punya akses gitu kan. Dan asalkan kalian mau, pasti bisa udah. Dan itu pasti bisa gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Halo? Pak mau tanya. Oke. Nanti referensinya di accept apa enggak? Kan kayak apa namanya biar nggak kena plagiasi kan referensinya biasanya di accept kata-katanya. Oh, begini. Oke, untuk plagiasi itu bukan di accept itunya. Yang nggak boleh itu, ya, saya kasih tahu ya. Tadi kan gini. Saya kasih, coba saya share screen lagi. Mana tadi? Oke, ini ya. Nah, saya share screen lagi. Ya, Turnitin, mana Turnitin? Oh, Turnitin saya sudah matiin tadi. Oke. Nah, ini ada Turnitin. Oke. Oke. Nah, misal ya di sini ya teman-teman ya, terkait dengan plagiasi, bukan kayak gitu ya. Jadi, misal kita lihat yang inilah misalkan. Oke. Nah, yang merah-merah ini di sini ya. Kalau misalkan kata-kata seperti Universitas Islam Malang, ini nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa. Karena kan kita nggak mungkin terus 0 itu nggak mungkin. Asalkan di bawah 20% atau maksimal 25% lah, itu masih
gmail.com, nggak mungkin kan kita ubah gitu. Itu pasti sudah ada di sini ya. Nah, yang nggak boleh sebenarnya adalah seperti ini, teman-teman. Oke, ini saya sekalian bahas tentang plagiasi ya, biar teman-teman paham gitu. Nah, di sini kenapa nggak boleh? Karena berarti dari awal sampai akhir ini copy gitu. Kenapa? Plug sama gitu loh. Nah, teman-teman di sini bisa diubah kata-katanya gitu. Misalkan di sini kan information and communication technology have some benefits for teaching and learning. Misalkan kayak gini ya. Ini nggak apa-apa pakai bahasa Inggris dulu. Nah, ini teman-teman kalian bisa diganti kata-katanya, misalkan diganti there are some advantages for teaching and learning using information and technology or ITC, kayak gitu loh. Paham ya? Jadi paraphrasing ya, paraphrase itu adalah menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menjelaskan inti yang sama, sehingga nggak kena plagiasi. Bukan di accept seperti itu, tetap biasanya ke detect nanti, gitu ya. Jadi oke, masalah mungkin yang kamu maksud adalah di sini ya, teman-teman, pengaturannya di sini. Oke, wait. Nah, ini Iya, Pak. di sini ada exclude ya. Ini exclude bibliografi. Itu tuh pasti sudah di-exclude gitu kan. Kalau misalkan kayak gini berarti nggak exclude, artinya itunya di referensi kalian akan terkena plagiasi. Nah, pasti saya exclude karena nggak mungkin, itu pasti sudah ada di internet. Ya. Nah, kalau gini kan udah saya exclude ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Kalau quote nggak mungkin karena ini harus ini. Oke. Kalau quote nggak mungkin, yang di exclude pasti bibliografinya pasti saya exclude. Nah, ini udah. Nah, apakah tidak boleh ada yang sama? Boleh kalau kayak gini-gini. Nah, ini that use of itu nggak apa-apa. Artinya ini nggak, memang ya kata-katanya terlalu lumrah sehingga memang sering muncul. Yang nggak boleh seperti apa? Seperti ini. Ini berarti sudah plug ngambil. Nah, nih ngambil di sini di ijreonline.com. Ini plug di sini udah, sehingga ya udah copy paste ini jelas. Nah, di sini enggak gitu loh. Nah, tapi seperti ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena berarti hak milik orang lain yang diambil. Gitu loh, teman-teman. Jadi ini namanya apa ya? Kalau di film kan ada copyright ya. Ini hak properti intelektual ya. Jadi mencuri properti intelektual, kekayaan intelektualnya yang dicuri gitu. Nah, itu nggak boleh kan. Kayak mungkin kalian capek-capek membuat sesuatu terus diambil orang lain kan, memang nggak berupa barang tapi tetap aja butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Nah, kayak gini. Ini tetap nggak boleh, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini blok. Jadi dari quote-nya Botbar ini sudah dipakai orang dengan kata yang persis sama. Nah, ini nih. Nah, kalau cuma kayak gini nggak apa-apa. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Nah, di result itu pasti. Nah, yang paling riskan itu memang di sini, di teori-teori ya. Nah, ini. Teori-teori ini riskan banget. Sedangkan kalau penjelasan kan karena memang udah kalian menjelaskan sendiri itu rata-rata nggak kena. Karena dia jelaskan sendiri. Sedangkan di teori itu sering banget. Nah, makanya kalau teman-teman tadi, misalkan, ini share screen-nya kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ambil di Perpus Nasional ataupun di Google Scholar, maka pastikan kalian itu memparaphrase ya. Apalagi bahasa Indonesia. Misalkan gini ya, di sini ada kata, buku ini menguraikan landasan konsep, contohnya. Contoh aja, ini buku sih. Apa ya, misalkan saya ambil yang jurnal coba. Citation, oke. Oke. Nah, saya coba. Oke. Nah, misalkan teman-teman di sini ya. Oke. Kalian ngambil misalkan, oke, di sini ya. Misalkan. Nah, di sini ambil contoh ya. Kalian membahas, ada katanya, hal ini disebabkan oleh sedikitnya aplikasi iptek dalam proses pengelolaan serta nah, ini nggak boleh sama gitu loh, nggak boleh sama dengan kata-kata ini. Kalian bisa menggunakan kata lain. Misalnya kan di sini industri rumahan sangat populer dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya aplikasi iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalian bisa pakai gini, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini
mengakibatkan sedikitnya mungkin bisa dibalik aja ya, atau minimnya ya. Jadi pakai kata lainnya, minimnya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pengolahan dapat berdampak terhadap industri rumahan misalkan ya. Oke, contoh kayak gitulah. Jadi artinya kalian baca dulu apa yang mau kalian quote ya. Nanti ini full text ya, coba kita lihat full text-nya. Coba lihat di sini aja. Nggak mau nih. Lihat aja. Oke. Nah. Oke teman-teman, kelihatan? Halo? Iya Pak, terlihat. Oke. Nah, misalkan Iya, kita Pak. ambil teorinya ya, di sini pendek banget pendahulunya ya. Ini kayaknya nggak di ini kayaknya. Wah, ini nggak valid ini, pendek banget. Nggak kayak gini, harusnya ada teori-teorinya. Kok bisa nih lolos? Masih. Nggak anggap aja lah misalkan ya. Misalkan kalian memquote aja ya dari penelitiannya si Malik et al lah namanya, Malik dan teman-temannya ini. Misalkan kalian bilang bahwa mineral banyak terkandung dalam buah pisang, misalkan kalium dan sebagainya. Nah, kalian bisa menggunakan kata-kata lain atau metode. Sesi persiapan yang dibutuhkan dalam Nah, kalau kalian menggunakan kata-kata ini persis sama, itu nanti pasti kedeteksi merah atau pokoknya terdeteksi ada warnanya di nitrogen itu atau plagiation checker yang lain. Nah, artinya bagaimana caranya? Ya, itu harus dipakai kata-kata yang berbeda. Itu aja sih kata kuncinya. Jadi kalau udah pakai kata-kata yang berbeda, tapi tetap harus ditulis quote-nya. Ini nggak nulisin quote sama sekali. Nah, padahal di sini ada ini ya. Nah, ini di mana ini? Ini nggak ditulis di sini. Nah, di sini ya, sorry. Di sini ada ya. Rada nggak jelas. Nah, misalkan di sini ada ya. Nah, ini kalau misalkan ini ditulis sama lagi di artikel lain, diupload lagi, masih kena Turnitin atau kena plagiation checker. Oke, saya kira teman-teman bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, itulah di sini ya, akhirnya ada yang 9%, 18%, 25%, ada bahkan mungkin 99%. Artinya kalau gini jurnalnya sudah pernah dipublikasi di internet dan dicek, maka pasti 99% atau 100%. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Udah paham semua ya? Pinter-pinter tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Hariza, Iroda, Rizky? Nah, ini yang saya lihat Ajar. Belum ada, Pak. Belum ada. Tidak Pak, dari saya tidak. Oh, tidak ada. Oke, baik. Saya Suci mungkin yang lagi on ini. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini onnya cuma benerin jilbab ya? Oke. Oke, saya share screen lagi ya teman-teman. Nah, minggu depan saya kan minta ini. Minggu depan saya minta untuk minimal pendahuluan atau background lah bahasa ini ya. Pendahuluan atau backgroundnya itu, pendahuluan atau background itu terlihat selesai kalian kerjakan dan sudah disubmit. Oke. Nah, di sini teman-teman coba dilihat situasi masyarakat. Kelihatan ya di sini? Nah, Terlihat. oke, teman-teman di sini maksudnya situasi masyarakat itu tidak harus masyarakat sih, lembaga, lingkungan, objek, ya tempat kalian ingin mengobservasi. Artinya kalian harus observant, kalian harus melihat situasi yang ada di lingkungan kalian, situasi keadaan apapun, nasional, internasional, atau kalian bisa dari sumber-sumber yang sudah ada seperti di tadi ya, seperti di jurnal, buku, artikel, atau kayak di Google, YouTube dan sebagainya ada fenomena-fenomena itu dilihat. Oke, kalian mengobservasi ada apa nih di masyarakat. Nah, setelah kalian mengobservasi, lihat keadaannya. Oke, lihat ada gap. Apa itu gap? Oke, ada yang tahu gap apa itu apa? Oke, gap itu bisa diartikan jarak ya. Ini udah mau habis nih, 10 menit lagi. Enggak apa-apa lah. Oke, saya cepat-cepat aja.
Nah, artinya gap itu adalah kesenjangan atau adanya jarak. Antara apa? Antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jadi teman-teman, misalkan ya, misal nih, kalian melihat di lingkungan sekarang, lingkungannya masih ada yang kurang mampu misalkan, secara ekonomi. Padahal kalian berharap semua masyarakat di daerah kalian itu cukup atau mapan dalam ekonomi. Berarti ada kesenjangan dong. Nah, kesenjangan itu dijadikan kesempatan untuk kalian jadikan permasalahan penelitian, ya. Nah, kira-kira apa alat yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan kemiskinan di daerah itu? Nah, untuk mendapatkan insight alat-alat yang yang bisa menyelesaikan masalah itu, kalian bisa lihat di jurnal-jurnal tadi, ya, di artikel yang sudah pernah dipublikasi atau di berita-berita atau di manapun ya. Kalian cari cara-cara apa, cara pengentasan kemiskinan. Kalian searching, kalian cari referensi. Nah, kira-kira adakah sesuatu yang sudah terbukti bagus bisa kalian implementasikan di sana? Oke. Atau kalian meneliti apa penyebab, kalau mau penelitian ya, misalkan PKMP, kalian meneliti apa sih yang sebenarnya menyebabkan miskin? Kenapa di daerah kalian sendiri misalkan ada yang bahasa kasarnya ada yang miskin, ada yang kaya gitu kan. Nah, kalian bisa cari yang kaya di daerah itu kenapa, yang miskin di daerah itu kenapa. Nah, solusinya biar kaya semua itu gimana caranya? Atau kesenjangan kekayaannya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, hasil penelitian kalian itu akan berguna terhadap masyarakat nantinya. Oke. Atau kalian melihat sebuah produk. Misal kalian melihat lagi online kan di rumah, nggak tahu di sini mungkin ada yang tinggal di desa mungkin ya. Di desa itu murah-murah gitu loh. Oke. Kenapa misal ya kalian melihat keripik pisang di sana misal. Keripik pisang ini kok bisa dijual 10.000 padahal banyak gitu. Ini kalau di kota bisa terjual 20.000 atau di sana dijual 5.000 ya dengan package yang sedang gitu. Yang ini kalau di kota bisa 15.000 sampai 20.000. Nah, kalian tinggal berpikir kenapa ini murah. Nah, mungkin kalian akan berpikir packaging dan sebagainya. Nah, kalian bisa membuat PKMK. Ya, kewirausahaan, membuat branding di sana. Jadi kalian nanti buat riset tentang bagaimana membuat sebuah usaha branding produk gitu. Jadi kalian membantu UMKM untuk membrandingkan produknya. Oke ya, get it ya? Oke. Nah, bahkan banyak yang kaya-kaya muda saat ini, dulu awalnya adalah membantu UMKM untuk membrandingkan di sosial media dan sebagainya. Oke, nah hal-hal kayak gitu bisa kalian juga lakukan. Nah, tentu nanti cari diferensiasinya apa. Oke, jadi gap antara keadaan saat ini sampai keadaan yang diinginkan itu akan ada gap, ada permasalahan. Nah, permasalahan itu yang kalian selesaikan. Oke. Atau contoh misalkan ya yang sederhana buat anak muda mungkin. Ini ada yang jomblo di sini? Oh, enggak ada, punya pasangan semua. Oke. Jomblo, Pak. Oh, belum. Wih, serame. Nah, misal ya. Yang jomblo-jomblo di sini ini pengen punya pasangan gitu kan. Nah, pasangannya pasangan idaman nih. Yang cewek mungkin pengennya yang soleh, yang ganteng, yang baik, yang royal gitu ya, perhatian semuanya lah gitu kan. Nah, masalahnya saat ini nggak ada nih masih gitu kan. Berarti ada gap dong, ada masalah antara kejombloan dengan berpasangan gitu. Misalkan bagi yang pengen punya pasangan gitu. Ini ada gap kan. Nah, kan ada masalah. Nah, masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, contoh misalkan, nah kalian harus mungkin banyak doa, memperbaiki diri, kenalan dengan banyak lawan jenis gitu kan. Ya, otomatis untuk penyaringan gitu kan. Nah, tentukan kriterianya dan sebagainya. Hal-hal strateginya kan banyak nanti yang bisa digunakan untuk mendapatkan pasangan impian kalian. Yang cowok juga mungkin cari yang seperti apa tipenya nanti. Nah, dengan usaha-usaha seperti itu ya akhirnya kalian stepnya adalah mungkin PDKT dan sebagainya. Akhirnya ngajak ini ketemuan, kenalan, akhirnya mungkin nanti bisa jadi pasangannya. Nah, itu sama dengan riset juga. Pertama melihat dulu, ada masalah apa nih? Saat ini kondisi saat ini kan kondisi yang diharapkan. Nah, itu namanya gap yang saya jelaskan tadi. Nah, biar kalian nggak jomblo lagi gimana caranya? Oh, cari di sosial media misalkan. Cari dulu kriterianya. Oke. Di-like dulu. Oke, habis itu di DM ya. Oke. Mungkin kayak gitu, saya nggak tahu. Oke. Nanti mungkin bisa jadi komunikasi terus-terus, ketemu nyaman, mungkin jadian. Nah, ini juga sama, itu mungkin yang orang cari pasangan melalui sosial media. Ada pasangan melalui ta'aruf. Nah, banyak strategi yang bisa digunakan kan.
Pasangan ini melalui diskusi-diskusi, melalui komunitas misalkan. Nah, itu sama halnya dengan penelitian. Penelitian juga gitu, banyak cara yang untuk bisa menyelesaikan berbagai problema yang kalian hadapi. Intinya pertama tentukan dulu kondisi saat ini yang kalian lihat seperti apa dan kondisi yang diharapkan seperti apa. Oke ya. Oke, saya harap kalian paham. Mumpung nih, selanjutnya ada urgensi. Apakah tadi tentang cara berpacaran itu layak diteliti? Tentu kalau dalam hal ini tidak penting gitu kan, kecuali buat pribadi kalian masing-masing. Tapi apakah boleh? Boleh juga. Kalau kalian membuat buku nih misalkan, pengen jadi pakar relationship misalkan ya. Oke, kalian membuat, misal ya, kalau kalian membuat relationship, menurut saya yang penting, kalau kalian, nih angka perceraian di Indonesia kan banyak. Nah, kalian ingin nggak ada lagi perceraian, atau minimal perceraian itu sangat-sangat turun gitu. Nah, boleh kalian membuat, itu urgent gitu kan, untuk diselesaikan. Karena dampaknya itu besar terhadap masyarakat. Gitu. Atau perbankan, masyarakat masih pakai yang konvensional. Kenapa gitu? Nah, kalian riset boleh di situ. Harapan kalian kan dia syariah semua. Kan di Indonesia kan mayoritas Islam nih, contohnya kayak gitu. Nah, ini dilihat di urgensi. Pentingnya apa sih? Kalau nggak dilakukan akan berdampak apa? Ya, jadi urgensi. Jadi urgensi adalah pentingnya penelitian ini dilakukan dan juga harus cepat-cepat dilakukan. Karena kalau enggak dampaknya lebih buruk. Gitu ya. Atau cepat-cepat dilakukan karena potensi yang dihasilkan akan lebih banyak semakin cepat dilakukan. Oke. Next, ada dampak ya. Dampak bisa dampak sosial, dampak ekonomi, dampak budaya, dampak teknologi, dampak pendidikan, dampak sistem, dampak yang lain-lain juga. Nah, apa dampak penelitian kalian? Kalau kalian menelitian ini dampaknya kepada masyarakat apa? Dampaknya kepada kalian apa? Dampaknya kepada Indonesia misalkan apa? Nah, tentu ini karena ini nanti didanai teman-teman. Kalau nggak tahu sih sekarang. Kalau dulu sih kita 10 jutaan kalau nggak salah. Karena ini kan pemerintah ngasih duit nih nanti ke kalian. Tentu tidak cuma-cuma dong. Harapannya adalah riset yang kalian temukan akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Contohnya misalkan dulu Nadiem Makarim itu ikut juga kompetisi yang itu didanai gitu kan. Itu kalau nggak 1M. Nah, dampaknya apa terhadap masyarakat? Ternyata bisa meningkatkan banyak peluang kerja ya. Gojek bisa meningkatkan banyak peluang kerja, meningkatkan ekonomi, memberikan dampak ekonomi kepada ekonomi nasional dan lain-lain. Akhirnya sekarang jadi besar sekali gitu. Nah, contohnya kayak gitu, teman-teman. Nah, kalian sebagai mahasiswa sebenarnya diharapkan saat ini, apalagi ada program Merdeka Belajar ya, diharapkan kalian menjadi agent yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan di masyarakat. Dan salah satu peluangnya adalah PKM ini. Dan ini kalau kalian bisa belajar karya ilmiah sejak saat ini, saya yakin 100% kalau kalian bisa bikin PKM, kalian bisa lulus 3,5 semester karena skripsi akan jauh lebih mudah untuk dikerjakan bagi yang sudah berpengalaman. Oke, saya kira itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya screenshot ya. Kalian silakan di screenshot kalau ada yang miss dari saya biar bisa diperbaiki. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Oke guys, any question? Insya Allah tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu ke depan saya tunggu ya. Latar belakang atau pendahuluannya, dan tentu otomatis kalau sudah ada latar belakang kan nanti ada ininya dong, ada judulnya, udah ketemu judulnya di sana. Oke, bisa ya? Siap, bisa. Bisa dong, masa enggak? Bisa lah ya, masa enggak? Oke, saya kira itu ya. Kalau kalian kena mental nggak apa-apa lah, biar belajar ya. Oke, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Oke, kalau memang sudah ini, saya kira saya bisa cukupkan dulu, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Oke. Amin. Dan kalau ada pertanyaan mungkin sekarang nggak kepikiran, nanti kepikiran, nggak apa-apa. Kalian bisa di grup ya, di WA. Bisa kalian upayakan. Nah, saya tanya sekarang, ini kalian lebih suka daring seperti ini langsung atau pakai YouTube?